Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan proyek saya materi 17 sampai 20 ya. Sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Gaga Ahmad Fariza dengan NIM 3289. Oke, di sini kita akan menjelaskan atau saya akan menjelaskan di bagian kode presensi. Di materi sebelumnya kan kita ingin menampilkan kode presensi di bagian kalau nggak salah itu di ini di kelas. Pokoknya kelas terus masukkan atau kode QR presensi. Seperti itulah. Sebelumnya yang kita tambahkan itu ada presensi QR code, terus ada presensi.php serta sesi.php. Oh iya, sesi.php. Oh salah. Peserta. Oh iya, sampai peserta. Di sini kita menambahkan itu ada peserta.php, presensi QR, presensi.php. Kita langsung saja di kodenya. Di sini ini kita kan mau menampilkan kode QR yang pengennya itu secara random dan bisa berubah-ubah waktunya itu 5 detik. Di situ di sini kita tuh ambilnya dari mana ya tadi? Sebentar, sebentar. Mana ya? Oh, dari sini. Di generate random random the string 10 nih kita random string 10 dan ini tuh dia tuh WhatsApp gitu ya. Mungkin bisa DE 01 dan itu random, pokoknya itu random. Kita cuma memakai 5. Sebentar, 5 mana ya? Saya lupa. Di sini get random string 5. QR code, kode dan dia tuh terhubung sama database. Kita langsung saja lah ke ini langsung lah. Saya bingung menerapinnya. Kita coba login dulu ya sebagai guru. Kita login dulu sama seperti kemarin pakai NIK guru dan ini harus sama, kalau nggak sama ya mental dia boleh lagi ke login. Passwordnya rahasia. Ini kita login sebagai Pak Arif ya. Nah, buat login. Nah, di bagian sinilah kita yang akan melakukan menu presensi ya. Misal kita masuk ke kelas dulu. Kita masuk ke kelas dulu. Kode kelasnya kita pakai yang BP aja ya. Yang bahasa pemrograman 2. Ini kayaknya ini, gajinya ini. Pesertanya itu nanti aja. Kita coba langsung ke presensi aja. Kita presensi bahasa pemrograman 2, terus sesinya kedua, materinya itu bahasa apa ya? Belajar dasar HTML. Bahasanya adalah belajar. Lagi ini aja lah ya. Kita kirim tab silakan presensi. Nah, ini itu yang dimaksud dari dia itu bisa berubah-ubah sewaktu-waktu gitu. Dengan waktunya itu 5 detik. Kita tunggu aja. Ini berarti dia akan berubah gitu ya. Ketika waktunya tuh diminta 5 detik. Nah, seperti ini dia akan berubah. Dan itu juga terhubung pada presensi yang ada di sini. Nah, tadi kan kita masukannya itu ada di belajar dasar HTML. Nah, ciri kita coba lihat lagi. EHSFR. Nah, dia sama lah ya. Sama. Oh, dia berubah lagi. Nah, dia itu sama.
Dan tampilannya tuh cukup sederhana di bagian sini, tapi untuk menampilkan ini tuh kita memerlukan yaitu komposer. Komposernya itu di-download dari mana ya tadi ya? Kalau nggak salah itu, nah dari sini nih, komposi, komposer. Maaf ya ini agak lag. Kita tunggu sebentar. Dan kita memasukkan komposernya itu juga bisa sembarangan ya. Kita masukin ke di apa ya? Kita download dulu dan kita masukin ke eh yang kita pakai. Misal kita kalau di exam itu kan dia exam di HTDocs. Kayaknya ya, exam di HTDocs kalau nggak salah. Kalau di Laragon tuh dia Laragon www. Laragon apa ya? Laragon pokoknya ya Laragon www kalau nggak salah. Di sini saya makanya Laragon ya. Ini apa nggak bisa ini? Ah, nggak kah? Males nggak jadi. Ini kita tunggu aja dulu. Dan kita langsung masuk ke coba kita ke halaman kelas ya. Nih kita buat halaman kelas dan untuk bahasa pemrograman 2 tadi ini ya berarti. Nah, di sini kosong. Jadi ketika kalau kita ingin menginputkan atau memasukkan Excel itu ini dan dia itu mengambilnya itu dari bentar, kita ambil dulu. Dari peserta. Nah, dari sini nih. Dari sini. Ambil koneksi select from siswa NIS. Ya, research. Ini ke koneksi query-nya di sini. Terus di sini juga sama. Kita coba langsung saja. Kita tadi pakainya itu ini. Nah, kita kirim data siswa terreport ya. Ini hasilnya kayak gini. Dan ini juga terhubung ke database. Sebenarnya sebelumnya saya udah menginputkan ya. Jadi, nah, dia akan masuknya seperti ini. Ini juga sama. Ini double ya. Karena sebelumnya saya udah masukkan dan saya timpa lagi jadi double gitu. Tapi nggak apa-apa. Kita hanya menyetopkan. Tapi ini udah terhubung ya. Kita lanjut saja ke penjelasannya. Nah, untuk ini tuh diambil dari apa ya tadi ya? Eh, saya juga lupa ya. Mana tadi ya? Ini komposer. Nah, yang komposer itu sebenarnya dari sini. Komposer itu kita download dulu dan kita pasang ke kita hubungan atau dipasang ke exam. Kalau pakai exam di exam, kalau lagun di lagun. Tergantung masing-masing ya. Kita sambil di sini aja. Kode nih, ini query-nya buat yang presensinya. Jadi setiap presensi itu 5 detik dia akan update, dia akan berganti-ganti terus gitu. Terus di bagian ini saya jelasinnya secara random ya Pak. Sebelumnya maaf. Dan ini function ini untuk menampilkan di sini untuk menampilkan presensi QR code-nya. Yang nah pada bagian ini nih. Aduh, balik lagi guys. Kita coba lagi ya. BP2 sesi ke-1 materinya begini. Mungkin bahasa 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 materi Java lah bahasanya pengenalan. Nah, dia akan menampilkan data seperti ini ya. Ini yang bisa berubah-ubah sama waktu-waktu gitu. Oke, terus di sini ini untuk menampilkan nama nis waktu. Ini juga sama. Ini sorry.
Ini juga sama untuk menampilkan, ya ini mengambil data dari database yang akan munculnya di sini nih. Oh sorry, di kelas kalau nggak salah ya. Ini juga sama, ini pada bagian ini itu untuk mengimport file Excel-nya yang dia akan otomatis terhubung ke database-nya. Ini sama juga, ini yang seperti saya jelaskan tadi. Terus pada ini juga tadi juga saya jelaskan ya. Ini juga ngambilnya dari kalau nggak salah itu saya ngambilnya tadi di mana? Ini aja masih loading loh. Sumpah saya nggak tahu nih kenapa bisa loading. Kita jelasin yang saya dulu sambil kita menunggu ininya sampai selesai ya. Ini nggak tahu jaringan saya atau gimana. Sorry sebelumnya. Sebenarnya cukup di situ. Ini juga ngambil dari web juga, tapi kalau nggak salah saya lupa juga. Tapi nanti di sini itu ada tutorialnya gitu. Jadi diarahin dari penempelannya itu diarahin dan kita tinggal menyesuaikan aja kayak gitu. Ini juga sama ID sesi. Udah sih kemungkinan begitu aja jelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kurangnya. Dan di sini ini pun masih login gitu. Saya nggak tahu kenapa ya. Ini kayaknya jaringan saya deh. Nah, di kompresor itu doangnya pakai kompresor yang ini nih. Nah, di sini ini di download, habis itu dipasang di eh apa yang kalian pakai gitu, misal Exam atau Dragon ya itu menyesuaikan lah ya. Mungkin segitu aja dari penjelasan saya tentang demo materi 17 sampai 20. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.